pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diguyur hujan deras, areal proyek bendungan Meninting di Lombok Barat longsor. Ratusan warga di Lombok Tengah menuntut pemerataan pengelolaan lahan pemerintah. KPU di Lombok Timur temukan belasan ribu surat suara rusak saat disortir. Bersama saya Rahai Jabar, inilah berita selengkapnya. Hujan lebat yang mengguyur Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat membuat tebing setinggi 10 meter di lokasi proyek pembangunan bendungan Meninting longsor. Hal itu menyebabkan akses jalan utama desa terputus dan menyebabkan 20 kepala keluarga terisolir. Longsor juga menyebabkan 3 rumah warga terancam ambruk karena dekat dengan titik longsor. Warga menduga longsor tidak hanya karena hujan, namun akibat aktivitas pengerjaan proyek bendungan. Dampak lahannya juga sekitar kurang lebih 5 are lah. Ini Pak Sahdin namanya yang punya sama Haji Mawardi. Dikasih lahan warga. Ya, harapan warga sangat berharap untuk disegerakan, untuk dijadikan akses jalan ini terutama sekali. Merespon hal itu, pelaksana pembangunan bendungan berjanji akan memprioritaskan pembangunan jalan warga yang rusak. Kalau titiknya memang masih di lahan masyarakat, Pak. Waktu penggalian kita kan sudah mundur sekitar 20 meter dari patok pembebasan. Langkah awal kami sudah melaksanakan proteksi, Pak. Dengan sandbag, terus penguatan bambu. Begitu hujan datang deras kemarin waktu, kalau nggak salah dari Sabtu ya Pak Herman ya? Malam minggu ya, Sabtu malam dengan tensi hujan yang sangat tinggi, terjadilah longsor susulan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun warga meminta jalan desa mereka segera diperbaiki agar tidak mengganggu aktivitas perekonomian mereka. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Sebanyak 18 keluarga yang tinggal di area bendungan Meninting, Desa Bukit Tinggi, Kabupaten Lombok Barat meminta segera direlokasi ke tempat yang lebih aman. Hal itu karena warga takut tempat tinggal mereka akan longsor akibat proyek pengerjaan bendungan yang terlalu dekat. Warga juga merasa kurang aman bertahan di desanya karena mega proyek bendungan senilai miliaran rupiah tersebut. Ya itu kan masa menen ya, ada masa kesasar itu le masa longsor di gari-gari panas bendungan bawa ti mungkin dek semua ada sasar mana lah pikiran aman ya itu kan mulai kemeli itu anda bisa terpindah tempat tahu sayang tempat kan kecil tahu tak kan nih nanya temen tak nganti dan akhir be atau tahu tenyodo udah sama sampai 3 bulan 4 bulan tenyodo kan susah. Tuntutan masyarakat terkait itu tetap kita berkoordinasi dengan pihak proyek, dan itu kemarin kita dengan rapat itu juga kita minta untuk lahan dari 18 KK itu yang mulai dari longsor itu ke utara sampai dengan batas hutan untuk kita minta pembebasan. Dan tadi juga ada pertemuan saya langsung dengan pihak koordinator lapangan dan K3-nya. Kalau emang itu kita diizinkan untuk pembebasan, ya nanti kita akan upayakan segera agar kita tidak jadi masalah juga proyek ini kan. Bendungan Meninting merupakan proyek berskala nasional yang dibangun di areal seluas 279 hektar yang dihajatkan untuk mengatasi krisis air dan kebutuhan air sektor pertanian di wilayah selatan dan utara Pulau Lombok. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.
Tenda darurat yang digunakan belajar oleh siswa Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Desa Montongbaan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur tergenang air setelah diguyur hujan. Kondisi itu menyebabkan pihak sekolah memindahkan tenda berikut fasilitas belajar untuk sementara. Belajar di tenda tidak memungkinkan dalam kondisi cuaca yang tidak bersahabat karena dikhawatirkan mengganggu kesehatan siswa. Pemerintah desa menyediakan lokasi yang lebih nyaman untuk belajar para siswa sembari menunggu perbaikan sekolah. Kalau aktivitas belajarnya tetap sih berjalan, tapi dengan keadaan kan kita tidak seperti biasanya lah gitu ya, setiap harinya itu. Anak biasanya pulang setengah 11, sekarang kita pulangkan tergantung cuaca, ya. Kalau panas kan, kalau udah setengah 10 tuh udah panas luar biasa, makanya kita pulangkan anak-anak. Nah, kemarin hari Senin mulai belajar di sini, nanti sudah belajar dia 2 hari, hari Senin ya. Nah, hari Sabtu mulai belajar di sini. Nah, hari ini karena tempatnya berenang ya, makanya aktivitas belajarnya tadi di luar. Pada awalnya sebelum mereka masuk, kami dari pihak desa sudah menyarankan untuk menggunakan kelas sementara di kantor desa, yaitu di aula. Namun ada hal-hal yang memang mereka katanya kurang pas terkait dengan anak-anak kita yang mungkin akan mengganggu proses di kantor desa, dan juga karena dekat sama jalan raya, sehingga mereka khawatir kalau kelas sementaranya digunakan di aula kantor desa. Pihak sekolah berharap Pemda membantu menyediakan atau meminjamkan tempat belajar yang layak sebelum sekolah dibangun secara permanen. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Ratusan warga Desa Lantan, Kecamatan Batu Kliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah menggelar unjuk rasa di kantor desa setempat, memprotes dugaan pengelolaan lahan HGU yang tidak merata. Masa menilai pemerintah desa tidak adil karena memberikan izin pengelolaan bagi 400 warga 3 dusun saja. Sementara warga di 7 dusun lainnya tidak mendapatkan jatah mengelola lahan negara tersebut. Masa menuntut pemerintah desa membagi pengelolaan lahan seluas 172 hektar secara merata agar tidak menimbulkan konflik. Bukan hanya sekedar 400 orang itu lagi yang akan menerima sertifikat, tetapi masyarakat dengan prinsip-prinsip keadilan. Kalaupun tidak rata, minimal merata. Tetapi kondisi hari ini hanya 3 dusun yang mendominasi. Walaupun kita tidak pungkiri bahwa ada beberapa masyarakat juga di beberapa dusun yang lain yang dapat. Tetapi prinsip keadilan, asas keadilan itu belum sepenuhnya terpenuhi. Merespon hal itu, perwakilan pemerintah desa membantah pemberikan izin pengelolaan lahan, namun justru warga sendiri yang mengelola secara mandiri. Proses pembagiannya dulu itu mereka bagi-bagi sendiri. Ketika PT Trisno Kenangan ini sudah tidak lagi menggarap, begitu ini ngambang, tidak ada status yang jelas, jadi masyarakat ini akhirnya mereka masuk. Ya, jadi kami di pemerintah desa karena keterbatasan kewenangan, ini kan tanah negara, bukan tanah desa, yang memberikan keputusan dari pemerintah. Dalam hal ini Kementerian BPN melalui BPN Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah desa berjanji akan mempertemukan seluruh warga untuk mencari solusi terbaik mengenai pengelolaan lahan untuk kesejahteraan bersama. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.